Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga kabar saudara semuanya baik dan sehat ya. Marilah sebelum kita memulai semua tugas, pekerjaan, dan aktivitas kita, terlebih dahulu kita teduhkan hati dan pikiran kita dalam doa dan perenungan akan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu melalui hari yang baru yang Kau berikan kepada kami, yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semua kesehatan, kekuatan, sukacita, serta semangat yang boleh memenuhi diri kami. Bahkan mungkin sekiranya kami ada di dalam keadaan yang kurang sehat, lemah, dan sedang mengalami banyak pergumulan, tapi Tuhan, kami percaya kasih setia-Mu selalu berlimpah dalam kehidupan kami. Dan karenanya kami boleh senantiasa terus melangkah dan berjalan dalam tuntunan, pertolongan, dan berkat Tuhan saja. Kiranya firman-Mu yang kami baca serta renungkan pada pagi hari ini juga boleh menguatkan kami dan mengajar kami bagaimana kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, renungan kita pada pagi hari ini berjudul partisipasi dalam kejahatan. Dan bacaan Alkitab kita diambil dari Wahyu pasalnya yang ke-18 ayat 1 hingga 10, dilanjutkan ayat 19 hingga 20. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, Aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan yang kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia, akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, Celaka, celaka engkau, hai kota yang besar. Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, Celaka, celaka kota besar, yang olehnya semua orang
yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ciri hidup umat Kristen adalah mewujudkan kebenaran dan keadilan. Karena itu, setiap umat percaya berperan sebagai agen-agen pembaruan. Namun, bagaimana jika masyarakat di sekitar telah terbelenggu oleh dosa komunal dan struktural? Sifat dosa komunal menempatkan dosa sebagai budaya, sedangkan dosa struktural menempatkan hal-hal yang tidak etis atau amoral sebagai bagian dari kebijaksanaan sosial politis. Wahyu pasal 18 menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat menjelang akhir zaman seperti kota Babel. Kejahatan, percabulan, dan semua bentuk kecemaran saling berkelindan dalam sistem. Bahkan lingkup sistem tersebut tidak hanya bersifat lokal dan nasional, tetapi juga global. Wahyu 18 ayat 3 menyatakan bahwa semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Jalan keluarnya adalah umat percaya harus meninggalkan relasi dari kondisi tersebut. Sebab selama mereka berada di tengah-tengah pergaulan yang jahat itu, mereka akan menerima hukuman. Saat kita bersikap diam di tengah-tengah kejahatan, sesungguhnya kita telah berpartisipasi dalam kejahatan. Walau seandainya kita tidak melakukan kejahatan, tetapi membiarkan kejahatan leluasa bertindak di depan kita, kita telah ambil bagian di dalamnya. Keluar dari situasi jahat berarti kita mampu mengkritisi dan menolak pola hidup cemar yang berlaku. Suara kenabian menegaskan bahwa kita bukan bagian dari kondisi jahat. Saudara, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan kita untuk senantiasa menyadari bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang ditempatkan di tengah-tengah dunia, di mana pengaruh kejahatan berada kuat di sekitar kita, kita tetap perlu mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena oleh anugerah dan berkat-Mu kami boleh menjadi milik kepunyaanmu, umat yang Engkau kasihi. Terima kasih karena kepada kami Engkau juga mempercayakan segala sesuatu di dalam kehidupan ini, di mana melaluinya kami boleh menyatakan kehendak-Mu dan hidup taat dan setia kepada Tuhan. Ya Bapa, kuatkan dan teguhkanlah hati kami saat kami berada dalam lingkungan dan hal-hal di sekitar kami yang mendorong kami, bahkan dapat mempengaruhi kami untuk hidup jauh daripadamu dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terangilah jalan kami, terangilah hidup kami, agar kami senantiasa dapat tetap setia dan taat serta terus memperjuangkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kami percaya dalam kelemahan dan keterbatasan kami, apabila Tuhan ada di dalamnya, menopang dan menolong kami, maka kami akan dimampukan, disanggupkan untuk hidup
menurut kebenaran Tuhan. Ya Bapa, karena itu kami serahkan hidup kami serahkan seluruh aktivitas pekerjaan dan semua hal yang kami kerjakan pada hari ini. Biarlah pikiran, hati, dan semua tindakan perkataan kami, semuanya kami serahkan dalam pertolongan, penyertaan dan topangan kasih-Mu yang memampukan kami tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu, taat dan setia pada firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Amin. Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.